mereka buat di fase grup, terutama dalam hal penyelesaian akhir dan konsentrasi di menit-menit akhir. Baik teman-teman, untuk tutorial kali ini kita bakal membuat konten berita bola atau video tentang sepak bola yang dimana sedang ramai dibicarakan dan sedang ramai dicari. Berita bola ini bisa digunakan untuk konten video panjang, Reels, Facebook maupun YouTube ya. Jadi suaranya itu bakal kita isi dengan dubbing suara atau suara robot ya. Bagaimana cara pembuatannya? Mari simak, jangan di skip-skip biar tidak salah tutorial. Nah, untuk aplikasi yang disiapkan adalah CapCut, TikTok, dan Bing ya. Nah, untuk TikTok sendiri kita bakal ambil klip videonya dari sana ya. Dari TikTok ini kita bakal cari dulu. Di sini saya kebetulan udah menyiapkan videonya, jadi teman-teman tinggal cari aja. Nah, dua video ini saya bakal satukan jadi satu video ya. Dua video ini bakal saya satukan. Kita download dulu video yang bakal kita pakai ya. Di sini klik aja langsung dari TikToknya. Ini bebas ya, mau TikTok maupun snack video bisa dicari ya, video-video klip seperti ini. Kita klik dibagikan, lalu klik salin tautan untuk mendownload dulu videonya. Lalu masuk ke Google Chrome. Setelah masuk Google Chrome, ketikkan saja di Google Chrome ini download video TikTok ya. Download video TikTok, di sini sudah ada ya. Saya klik aja. Nah, seperti biasa cara mendownloadnya tinggal tempel dan klik download ya. Di sini saya percepat agar menghemat waktu. Teman-teman bisa ulangi juga video selanjutnya seperti ini caranya ya. Seperti tadi, masuk ke salin lalu tautkan dan download ya. Nah, setelah video bahannya udah kita download, masuk ke CapCut, ke aplikasi CapCut atau Capcut ya. Di sini gue menggunakan CapCut yang versi lama, jadi minta pembaruan terus. Buat teman-teman yang mau cari CapCut yang udah pro, silahkan cari di YouTube ya. Jadi jangan ada pertanyaan lagi menyangkut CapCut-nya, karena yang CapCut biasa mungkin nggak akan bisa membuat teks ataupun suara dubbingnya. Nah, di sini kita video yang tadi kita satukan menjadi satu, lalu kita pangkas ya, pangkas atau sesuaikan dulu rasionya, rasio videonya terserah mau buat untuk YouTube atau konten Facebook ya. Di sini saya sesuaikan 3x4 saja ya. Lalu kita sesuaikan. Setelah itu klik kanvas agar gambarnya itu full ya. Klik kanvas yang di bagian pojok kanan bawah. Lalu pilih blur. Nah, kita terapkan ke semua ya, agar menghemat waktu pengeditan. Jadi emang ngedit seperti ini nggak lama ya, cukup 5 menit. Kalau udah biasa ya jadi konten ya, jadi nggak perlu berjam-jam untuk editing. Sebenarnya kalau udah terbiasa mungkin bakal lebih cepat lagi ya. Jadi yang penting editingnya ya. Kalau sudah bisa editing cepet, ke depannya bakal lebih gampang. Ini untuk rasionya kita rubah ke 3x4 agar bisa menyesuaikan layar ya, dan agak saya perbesar biar tidak kelihatan. Setelah itu masuk ke Bing ya, ke aplikasi Bing. Ini bisa di-download di Play Store ya. Fungsinya untuk apa? Bing ini jadi fungsinya untuk membuat teks. Jadi kita tidak usah bikin narasi lagi atau dialog lagi. Dialognya udah ada di sini ya. Langsung aja ketikkan di bagian tengah bawah. Di sini ketikkan buatkan saya berita timnas melawan Australia, karena videonya menyangkut timnas akan melawan Australia ya. Nah, seperti ini ya. Nah, dia bakal muncul sendiri tuh ya kan. Dia bakal mendetek sendiri teks atau dialognya. Nah, untuk nah ini kan bisa menjadi beberapa video ya, karena teksnya panjang.
Dan saya buat hanya untuk 1 menit saja, mungkin bakal sedikit yang bakal saya potong di sini ya. Cuma beberapa narasi atau dialog saja. Cara nyalinnya gimana? Tinggal kita blok aja dari bagian atas ini. Mungkin yang bagian penting yang bakal saya ambil. Nah, seperti ini ya. Kita salin. Nah, setelah disalin kita masuk ke berarti ada satu tambahan aplikasi lagi ya, namanya Audiolab. Teman-teman bisa cari di Play Store, ada ya. Ini gratis aplikasinya, namanya Audiolab. Kita masuk ke Audiolab lalu pilih text to speech ya. Masukkan teks yang tadi kita salin. Australia lebih diunggulkan. Untuk suaranya sendiri bisa kita rubah sesuai dengan keinginan ya. Nah, di sini saya kreasikan aja untuk judul, untuk kata-kata depannya Timnas akan bertemu Australia, agar lebih menarik penonton untuk mendengarkan atau melihat video yang kita buat ya. Nah, kita coba lagi suaranya. Oke ya. Di sini saya rubah suaranya menjadi suara perempuan. Kita pilih aja di bagian ini ya. Kita klik nomor 5. Nah, ini perempuan, kurang bagus perempuannya ya. Kita ganti yang lain. Ya, yang nomor 4 deh ya. Nah, seperti ini. Nah, ini cocok ya. Untuk kecepatannya sendiri nanti kita bisa atur aja di kecepatan ini ya, biar tidak lambat pengucapannya ya dari si dubbingnya. Nah, ini akan agak cepat ya. Timnas akan bertemu Australia. Meski di atas kertas Australia lebih diunggulkan. Lalu kita save di bagian ini ya, save suaranya. Nah, untuk mempermudah nanti pencarian suaranya, kita tulis aja di sini Timnas versus Australia. Setelah video ini atau suara ini kita download, kita masuk lagi atau balik lagi ke aplikasi CapCut yang tadi sedang kita editing. Nah, lalu teman-teman tinggal masukkan aja suaranya. Caranya yaitu tinggal klik di bagian audio atau suara ya, di sini paling bawah yang saya lingkari ya, masuk. Setelah itu klik suara, lalu pilih yang file yang kedua. Klik file lalu dari perangkat. Di pencarian ini fungsinya tadi saya membuat judul, jadi lebih gampang, tinggal ketik aja kita Timnas ya, lalu klik plus. Nah, ini kan dia sudah ada suaranya ya. Pelatih Sintayong mengaku optimis timnya bisa memberikan perlawanan sengit dan bahkan mengejutkan lawannya. Kami tahu Australia adalah tim yang kuat dan berpengalaman. Nah, setelah itu karena durasinya ini kurang, cuma 33 detik, yang kita butuhkan adalah 1 menit lebih agar memunculkan iklan nanti di video in-stream ya. Karena 1 menit, agar jaga-jaga 1 menit lebih biar iklannya muncul. Nah, kita lakukan kayak tadi lagi, kita salin lagi teks yang ada di Bing ya, lalu kita masukkan ke Audiolab. Caranya seperti tadi, ulangi aja, langsung tempel dan masukkan suara yang sesuai dengan keinginan kita ya. Nah, untuk selanjutnya teman-teman jika mau menyesuaikan durasinya, silahkan untuk kopas berita yang ada di Bing tadi ya, yang dijamin ini aman karena Bing ini tidak ada hak ciptanya ya. Jadi kita bisa salin aja langsung teksnya. Nah, pokoknya untuk caranya silahkan diulang-ulang kayak tadi, seperti tadi ya. Caranya masuk ke perangkat, lalu kita masukkan dulu audio yang kita butuhkan, kita masukkan. Nah ya, kita percepat aja di bagian sini untuk menghemat waktu ya. Caranya pokoknya seperti tadi, kita ulang-ulang. Nah, jadi di sini saya akan membuat video langsung dengan upload ya. Jadi
biar tidak ada pertanyaan lagi, Bang, ini aman atau tidak ya. Jadi kita nanti di akhir video bakal kita upload video yang sudah kita edit barusan untuk Facebook atau YouTube ya nanti ya. YouTube juga bakal aman sih, karena memang ini editing ya, full editing kita, meskipun reupload atau videonya kita ambil dari orang lain. Nah seperti ini hasil yang sudah kita edit tadi ya. Kita perbesar aja audionya agar terlihat lebih besar ya suaranya. Nah untuk selanjutnya masuk ke teks dan ini ya, yang bagian bawah ini keterangan teks otomatis. Jadi ada subtitlenya saat si dubbing suara berbicara. Fungsinya apa? Untuk ini juga ya, agar tidak terkena klaim hak cipta. Jadi ada editing pool dari kita. Di sini kita sesuaikan aja teksnya, mau di bagian bawah ataupun atas terserah ya. Kita kreasikan sendiri animasinya atau fontnya, mau kita rubah seperti apa bebas. Teman-teman silahkan kreasikan sesuai dengan keinginan teman-teman ya, agar terlihat menarik si videonya itu ya. Sebenarnya mengedit seperti ini cukup 5 menit aja selesai ya. Karena di sini emang saya sambil menjelaskan juga, mungkin durasinya bakal lama dikarenakan juga di akhir video nanti kita bakal bikin atau kita langsung upload ya. Dan saya ingin membuktikan juga bahwa ini jauh dari klaim hak cipta ya, jadi aman banget. Silakan teman-teman kreasikan teks atau audionya terserah atau videonya sesuai dengan keinginan dan lebih menarik terlihatnya ya. Jadi agak kreatif. Untuk selanjutnya teman-teman bisa masukkan juga audio. Audio ini bisa teman-teman cari di audio Facebook yang aman ya. Saya pakai audio yang ini. Nah, kita masukkan aja audionya, lalu kita sesuaikan dengan durasi yang kita butuhkan. Kita tarik aja ke kiri agar audionya lebih awal terdengar ya. Sebenarnya audio ini sangat berpengaruh ya dalam video, karena identitas kita atau video kita itu kalau sering dengan audio kita sendiri malah lebih bagus jangkauannya ya. Ini untuk mencegah hak cipta juga saya lebih mencari amannya untuk mengedit juga suaranya, suara musiknya agar tidak kena klaim hak cipta. Jadi untuk jaga-jaga aja ya. Nah di sini kita sesuaikan dengan durasi yang kita butuhkan, yaitu 1 menit 10 detik ya. Nah untuk judulnya juga atau nama channel kita silahkan bisa dimasukkan di bagian tengah untuk jaga-jaga juga lebih aman dari klaim hak cipta. Teman-teman masukkan aja nama channel teman-teman. Misalkan di sini saya Deyan Sport ya. Di opasitasnya saya turunin agar tidak jelek ya terlihatnya. Jadi biar samar seperti ini. Nah ini juga agar mencegah pengambilan video kita atau hasil editing kita ya. Nah ini jatuhnya bukan kita mengambil hak cipta orang, jadi kita lebih mengembangkan ya, mengembangkan video orang lain. Dan kesannya itu memang kita tidak ini ya, tidak plagiat atau apa, karena ada pengembangan di situ. Dimana kita ngembangin video orang lain dengan teks kita, dengan editing kita, dengan video yang kita satukan, lalu kita isi dengan suara. Ini malah lebih mengembangkan ya, bukan kita mengambil hak cipta orang lain. Jadi dari Meta pun sendiri bakal menilai bahwa ya ini adalah reupload, meskipun reupload tapi ada editing pool dari kita ya, jatuhnya ini editing 90% atau 80% editing hasil dari kita sendiri, jadi bakal aman ya. Ini proses save bakal lama, saya percepat. Lanjut ke tahap upload. Di sini saya coba dulu di Google Chrome ya untuk uploadnya. Fungsinya apa? Buat nanti teman-teman juga bisa mengecek bahwa video ini aman dari klaim hak cipta ya. Masuk ke Facebook for Creator, karena kebetulan di sini saya menggunakan halaman.
Nanti saya contohkan untuk upload halaman dan juga Facebook Pro ya, biar teman-teman tidak kebingungan. Yang fungsinya saya upload di sini, kita bisa melihat hasil editing kita ini ada hak ciptanya atau tidak. Sini saya coba upload buat postingan. Masukkan video yang udah kita bikin tadi. Lalu kita tunggu beberapa saat. Setelah itu kita masukkan judul video ya, judul video dan deskripsinya apa ya. Jadi sekreatif mungkin teman-teman membuat judul agar bisa menarik orang untuk menonton kita ya, menonton video hasil konten kita ya. Di sini kita tunggu beberapa saat sampai hijau. Nah, ya kan? Di sini terlihat banget aman, konten berhak cipta tidak terdeteksi di video Anda ya. Nah, ini untuk mengecek amannya atau tidaknya video konten yang kita bikin ya. Di sini saya coba masuk ke Facebook biasa ya, Facebook biasa. Di sini bakal saya upload di Facebook biasa dengan berita timnas terbaru. Nah, ini untuk Facebook Pro bisa ya di sini untuk upload video. Saya bikin judul seperti ini. Saya gunakan juga tagar ya, mungkin bisa berpengaruh karena di sini memang sulit ya untuk jangkauannya sendiri kalau halaman kita tidak terkonsep atau halaman kita temanya itu beda-beda ya, karena di Dean channel ini emang dikhususkan untuk eksperimen video ya. Nah, di sini saya coba ketik tagar ya, atau agar lebih jauh jangkauannya atau memperlebar jangkauan ya dari tagar tersebut. Saya berharap bisa memperlebar jangkauan. Nah, setelah diposting, nah ini ya hasilnya ya. Nah, ini hasilnya untuk hasil editing yang kita buat tadi atau video yang kita buat tadi. Nah, di sini saya cek juga di bagian insight ya. Nah, kan aman kan ya. Nah, ini bukan real, jadinya jatuhnya bukan real tapi video ya. Tuh, di real ini tidak ada ya. Jadi dia adanya di video. Nah, saya cek juga untuk iklan di videonya itu aktif sendiri ya, diaktifkan tuh ya, sudah aktif hijau. Oh sorry, biru ya. Nah, ini bisa menghasilkan uang. Sekian tutorial kali ini, saya ucapkan terima kasih banyak, sukses selalu.